sampai di masa terkelam ya, kalau buat saya ini masa terkelam dalam hidup saya, karena benar-benar semua yang saya lakukan itu menghancurkan semua yang ada di lingkungan, terutama orang sekitar, terutama istri, terutama anak, terutama keluarga besar. Jadi hampir 3 tahun yang lalu sebenarnya kami ini sudah masing-masing ya. Kamu kesana, aku kemana. Memang kita sudah mencari kebahagiaan masing-masing. Kecewa Itu kesalahan sebenarnya. Kita harusnya minta pertolongan. Tidak ada minta pertolongan. Akhirnya kita mencoba punya cara yang penting rumah tangga nggak cerai. Yang penting utuh masih bisa ngurus anak. Kalau aku sih waktu itu yang penting laki gua balik ke rumah. Ya. Sampai segitunya. Perlu teman-teman ketahui yang terjadi. Saya semakin tak terkendali. Saya udah kayak monster. Saya sendiri benci sama diri saya karena kegiatan kami ya lawyer dan teman-teman lagi-lagi karaoke, lounge, mabuk, entertain. Ada akhirnya saya yang mengharapkan penghormatan, mengharapkan penghargaan, mengharapkan apresiasi, malah terjerembab saya berselingkuh dengan Elsie, gadis malam, dengan Perek. Kebayang nggak teman-teman? Saya narsistik, inginnya posisi yang baik, tapi itu merendahkan diri saya sendiri. Karena apa? Selama ini saya memupuk image baik, bahkan agamis, umroh, nggak boleh sombong. Saya ini narsisiknya dipakai terus, saya sombong, saya nggak suka aja begitu. Akhirnya apa? Nyantol juga. Akhirnya apa? Saya berselingkuh dengan Perek, ya. Emang ahlinya dia, emang pekerjaannya mereka rayu-rayu, mengisi kekosongan. Akhirnya apa? Keluarga hancur. Dan lucunya apa? Saya melakukan itu dengan tim saya, bareng-bareng dengan supir. Kamu bisa ceritain kayak kan bertahun-tahun tuh kamu ada di lingkungan toksik itu ya, bareng sama teman-teman tim pengosongan itu. Sebelumnya juga beberapa LC menggoda kamu juga kan? Bukan cuma si Perek ini nih yang menggoda lu, sebelumnya kan banyak LC juga. Itu gimana ceritanya? Aku saat itu nggak punya juga memborder, menjaga diri. Aku juga tidak membuka ruang. Banyak godaan, banyak ya. Lingkungannya kan begitu. Ya, sehari-hari bareng, punya duit nggak punya duit bareng, gitu. Nah, sehingga ada masa memang kita juga waktu itu ada konflik, dan lagi-lagi narsisik itu saat itu dominan sekali. Ingin dihargai, ingin diakui, ingin dielu-elukan, ya. Saat itu ketemulah Perek. Yang itu tuh nggak kamu dapetin dari aku. Aku udah di kondisi yang menyibukkan diri karena saking aku udah nggak bisa mengendalikan dia. Jadi sebenarnya dalam rangka itu ya. Iya, jadi dia tuh udah sama sekali nggak bisa aku kontrol saat itu. Ibaratnya udah nggak bisa dikasih tahu, udah bersemaunya dan ngerasa si paling berjasa, si paling ngasih nafkah ya, pokoknya gitulah. Di situ tuh akhirnya aku muak dengan dia dan aku berpikir ya udah, aku nyari kebahagiaanku sendiri. Kamu terserah apa yang kamu lakuin, silahkan. Selama ini juga aku udah merasa ditinggalkan sama kamu, tapi juga aku berpikir bahwa lingkungan kamu kan ya toxic ya. Aku udah berpikir bahwa nggak mungkin dia nggak pakai juga LC. Jadi aku tuh sampai sepasrah yang ya Allah, titip suami aku, kalaupun dia main sama LC, ya udah itu dosanya dia, tapi jangan sampai menjalin hubungan dan bawa ke rumah, ibaratnya bawa ke kehidupan keluarga ya. Dan buruk. Jangan bawa ke itu tuh. Aku sampai sepasrah itu loh. Di 2023 itu aku, mungkin kalau teman-teman lihat, di 2003 itu aku adalah fase aku yang sangat sibuk. Aku 2003 itu sangat menyibukkan diri waktu itu. Karena itu tuh untuk mengalihkan perasaan kesedihan aku sebenarnya, karena ya udah nggak bisa. Kita berdua udah benar sangat jauh saat itu. Yang paling mengerikan di selingkuhan yang terjadi itu bukan soal perselingkuhannya, bukan hanya selingkuh, tetapi lebih ke abuse yang aku lakukan ke kamu. Ada peristiwa-peristiwa yang absurd dan itu berkali-kali. Jadi
si narsistik ini akan mengisi tangkinya yang dibutuhkan. Nah, kebetulan saat itu yang tidak didapatkan saya dari istri adalah kebanggaan, apresiasi. Sehingga apa? Waktu itu pekerjaan saya dengan tim saya saat itu yaitu apa? Seperti mengawal kos-kosan yang open BU. Jadi setiap perek itu ada yang order, aku kawal. Sehari bisa 3 kali dan setiap hari. Jadi setiap hari itu Bahkan Ramadan sama Ramadan pun Ramadan 2024. Jadi betapa mengerinya perselingkuhan yang terjadi di kami ini bukan cuma sekedar selingkuh dengan perek, tetapi apa? Yang terjadi itu Februari, Maret, April ini kamu melakukannya di mana? Di lingkungan dekat rumah. Jadi pertama kali di ada klub Haris. Awalnya saya pernah Haris juga sama istri ya. Kita beberapa kali juga ke situ. Kita dugem di situ. Dia saking dia udah gila, ngajak kamu dugem, ngajak mabuk. Karena dekat dari rumah. Saat itu aku mikirnya gitu. Tapi ternyata di tempat itu ternyata dia sudah punya pacar. Awalnya ketemu sama dia tuh. Oke. Di hadiah. Bareng sama tim pengosongan. Awalnya kalian sering karaoke di situ. Karaoke ya. Di dekat rumah kita. Bilangnya ke aku kalau kamu karaoke kamu kemana bilang? Aku BAP. Dan BAP malam itu pulangnya jam pagi. Pulangnya pagi jam 4 jam 5. Iya. Bilangnya ke aku BAP. Aslinya karaoke. Aslinya ke lounge. Aslinya dugem ya. Itu yang terjadi. Wow. Dan itu terjadi berapa lama? Dari Januari kalau waktu itu karaoke dari Januari. Perselingkuhan itu 2 bulan. Jadi dia itu selingkuhnya, tempat perselingkuhannya dia itu di kosan di belakang sekolah anakku. Yang lucunya dia itu bisa mendatangi, jadi setelah pulang nganterin anak sekolah dia bisa mampir dulu ke kosan itu. Selama dia melakukan perselingkuhan itu 2 bulan, selama itu dulu pula aku sakitan. Kamu parah. Sampai aku masuk rumah sakit berkali-kali, aku bolak-balik ke rumah sakit. Itu aku baru sembuh setelah Secara teknis aku nggak peduli saat itu. Saat itu dia ngerasa nggak bersalah. Dia ngerasa nggak berselingkuh saat itu. Karena buat aku itu happy. Dan selingkuh itu menurut kamu gimana? Ya kita mencari pengganti, kita mencari tujuannya benar-benar pengen pacaran. Aku mencari supplier narsistik aku untuk biar ego aku dapat, biar aku bisa dapat penghargaan, aku juga bisa dilihat hebat sampai aku nganter dia di BO sama om-om. Dan itu sampai aku mau serendah itu. Narsistik itu ingin apa dihidupi gitu. Dihargai. Dielulukan, dianggap superhero. Jadi kamu itu merasa bahagia karena dianggap superhero sama perek. Mengawal menjadi pahlawan dia udah cukup, karena dia juga kenapa aku begitu, karena saat itu dia cerita dia habis juga waktu kecil, jadi dia butuh perlindungan. Aku ngerasa jadi yang dibutuhkan, aku ngerasa jadi pahlawan, dan itu aku suka seperti itu. Seorang narsistik suka sekali seperti itu. Karena saat itu aku sudah terlalu mandiri, karena saat itu aku sudah bisa sendiri. Kamu ngerasa aku udah gak butuhin kamu. Di saat ada cewek kebetulan itu perek yang gampang dipakai, dan dia masuknya itu lewat bahwa aku butuh kamu, tolongin aku. Di situ kamu ngomong dulu masa kelam ini akan jadi pukulan besar buat aku. Jadi tindakan aku sampai malam-malam keluar rumah, istri lagi tidur diam-diam keluar, bahkan sampai 5 kali. Semua jelas, istri sudah lihat buktinya. Aku lihatnya di lini masa buat orang. Jadi aku kenapa tahu memang pacarannya 2 bulan, aku tahu seminggu berapa kali sehari berapa kali dia transfer. Jadi kebayang nggak, 11 tahun aku tinggal di Cibubur, tapi 2 bulan terakhir itu, 5 bulan terakhir ini aku melihat Cibubur itu horor buat aku. Misalkan aku 5 bulan terakhir ini aku nggak bisa datangin sekolah anakku. Mungkin banyak kan teman-teman yang lihat bahwa aku sekarang berubah, terlihat menghindar karena trauma ngelewatin jalan
pelanggan karena di situ tempat perselingkuhan Perek sama dia. Bahkan dia bisa seharian di kosan Perek dan nggak mempedulikan anak istri. Parah itu. Aku mengkhianati istri aku. Kamu sama siapa? Sama Kamu dengan santainya bawa Perek ke tempat dekat rumah kita, itu kamu ngerasa nggak bersalah? nggak bersalah saat itu. Rasa Dengan baju nih, serius ya, siapapun tuh bisa tahu itu tuh adalah cewek nggak benar dengan penampilannya yang togetnya terlihat kemana-mana, terus lu gandeng kemana-mana di deket sekitar rumah, lu nggak ngerasa bersalah? tidak. Buat dugem bareng Perek, Ya. bareng terus kalian ketawa-ketawa demi Bangladesh malam-malam jam 3, terus habis itu nganterin dia ke kosannya, baru pulang siang ke rumah, kamu nggak ngerasa bersalah? Saat itu sekarang itu aku Pulang ke rumah kamu ngerasa masih nggak bersalah? Nyampe rumah nih, dia kan habis pulang misalkan mau Perek, nyampe rumah tuh nggak ada perubahan sikap sama sekali, dia masih tetap baik ke aku, ke anak-anak, dia masih mencoba memperhatikan, masih perhatian gitu. Tapi kamu sih sebenarnya apa sih yang kamu rasain saat itu? Perasaan apa yang kamu rasain ke Perek saat itu? Ke si Perek saat itu? Cinta? Bahagia? bahagia. Aku kan tahu perselingkuhan kamu dari video-video. Di video itu apa yang kamu rasain? Aku lihat kamu sangat bahagia di video itu. Ya, saat itu aku bahagia. Saat itu aku ketagihan aja, dipandang hebat. Karena Tagihan. itu aku tidak melakukan hubungan seksual dengan dia. Kenapa? Dia kan PSK, dia PSK, dia jelas-jelas PSK. Aku tidak kekurangan seks. Dan kamu setiap sehari bisa 3 kali datang ke kosannya, kamu ke apartemen beberapa kali sama dia. Aku nggak ada. Kan tujuan aku bukan itu. Seks aku nggak kurang sama kamu. Yang aku cari di situ kesenangannya bukan seks. Aku cari kedudukan, aku dianggap superhero. Terus ada Pasti nggak ada yang percaya. kamu sampai beberapa kali kamu masih ngebelain teman-teman kamu. Ya, karena Kamu bilang teman-teman kamu nggak ada yang tahu tentang perselingkuhan kamu, tapi nyatanya kamu selingkuh bareng-bareng sama mereka. Ya, ternyata mereka tahu. Bukan ternyata mereka tahu, ternyata mereka bareng selingkuh juga sama aku, nemenin aku selingkuh. Mereka mengakomodir. Mereka juga tidak ada support untuk jadi lebih baik gitu. Kamu kemana aja bareng sama dia selain ke KPK? Kemana aja? Tim somasi, Diajak kerja, diajak kerja. diajak ke tempat kerja. Kamu bawa tuh Perek ke tempat kerja. Happy rasanya? Saat itu iya. Bangga bawa Perek? Saat itu aku happy. Kamu nggak malu? Ada perasaan jijik atau malu nggak sih? Saat itu enggak. Gak takut ketahuan? Digelapin kayak matanya, enggak takut. Nggak takut ada temanku yang lihat atau saudara atau kerabat kita yang kenal kita lihat? Kamu nggak takut? Sedangkan kamu pacarannya, kamu seberani itu? Separah itu. Aku nggak seberani itu. Faktanya aku trauma sama kejadian itu. Kamu trauma karena udah ketahuan sama aku. Kalau nggak trauma, kamu akan lanjut. Pasti itu akan jadi bola salju. Itu akan jadi penyakit yang makin menjadi. Aku jadi monster. Aku makin hancur. Terus apa kabar sama video-video yang kamu share ke dia? Ya, jadi ada beberapa ketemu bikin video dan aku share juga ke dia. Ya. Jadi kamu berbagi video dan aku punya videonya, aku ada. Ya. Kalau misalkan aku mau share, aku tinggal share dari dulu. Tapi buat apa?